Cek tes. Oke. Good evening guys, happy weekend. Gimana weekend kalian? Semoga semua berbahagia dan tetap cuan. Kembali lagi ke ISM Channel. Sekarang kita kulik beberapa hal-hal yang menarik di sini ya. Kita pasti akan analisa dari BTC dulu ya, bapak dari semua koin. Kita buka dulu time frame weekly. Hari ini saya akan share weekly outlook untuk minggu lalu. Kita hasil analisa kita bagaimana, dan juga kita akan menganalisa untuk minggu depan seperti apa. Jadi ada beberapa poin yang mau saya jelaskan di sini ya, terutama dari BTC. Kalau dari weekly belum ada perubahan, dia masih terkonsolidasi dengan high 104 dan low-nya 90.000. Jadi minggu ini belum ada low atau high yang ditaken ya sama dia. Nah, lalu yang kedua kita lihat ke daily. Dari daily juga kita masih kelihatan berkonsolidasi, belum ada hal yang begitu signifikan ya. Untuk kemarin, yang analisa kemarin kita share itu dia sesuai target ya teman-teman ya. Dia bounce di area 618 atau Fibonacci Golden Ratio. Nah, lalu dia ternyata di sini cukup kuat dan dia ngetes untuk kedua kalinya, lalu dia habis itu berangkat menanjak naik. Naiknya sampai berapa? Di 102 ini kita ada resistance yang cukup kuat. Di sini kita ada liquidity zone yang sampai sekarang ini saya bisa bilang ini belum ditembus. Untuk 4 hour candle ini sebenarnya sudah sedikit menembus ya. Sudah sedikit menembus, tapi karena cuma sedikit ini saya nggak bisa bilang ini confirm breakout. Kecuali kalau misalkan dia candlenya itu lumayan tinggi dan close-nya di sini, ya itu mungkin bisa dibilang confirm breakout, dan volumenya masih relatif kecil, bahkan cenderung menurun. Jadi di sini saya masih bilang kita masih ada di fase sideways atau koreksi dan konsolidasi. Ya, oke. Lalu kenaikan ini didasarkan karena bounce dari area demand yang ada di sini, Fibo 618 ini, dan juga menjadi low sebelum dari ATH ini terjadi. Jadi di sini ada low yang ini. Nah, dia nembus ke atas. Nah, low yang ini yang bikin menjadi area ini menjadi kuat demand-nya. Oke, itu untuk BTC, analisa yang sebelumnya. Nah, sekarang kira-kira bagaimana pergerakan arahnya? Kalau dari saya melihat, sementara ini kayaknya bakal masih sideways ya. Masih sideways, mungkin dia akan turun lagi, lalu dia naik lagi, sampai kira-kira terjadi penguatan di area, dia bisa close di atas area ini guys. Area 102.000 ini close secara signifikan. Kita masih bisa ada potensi turun kalau menurut saya. Jadi turunnya mungkin ke area di mana kita tarik lagi Fibonacci seperti kemarin di 618. Nah, kita masih bisa turun ke area sini. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia sudah berkali-kali mencoba menembus area 102 tapi gagal. Kita lihat ya, di sini 1, 2, 3, 4. Bisa gak abis ini langsung naik? Bisa. Bisa aja, apalagi kalau dia kuat. Cuman hari ini kan lagi hari weekend ya. Kalau weekend itu biasanya jarang ada pergerakan yang besar ya. Karena volume juga pada, maksudnya institusi dan retail kan juga pada off market. Tapi saya ingin kasih tahu kalau semua possibility itu sangat mungkin di crypto. Jadi kita tidak bisa untuk terlalu convince atau terlalu yakin 100% kemana arah market itu terjadi. Market itu bisa ke arah manapun. Kita mau menganalisa sebaik apapun, kita nggak bisa mengalahkan market. Jadi kita harus lebih reaktif. Trade the present, bukan the past atau the future. Tapi apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita analisa sekarang, itu yang menjadi patokan kita. Jangan kita mengandai-andai atau berdasarkan feeling. Tetap jaga risk management ya. Kalau saya lihat dari ExoCharts, nah ini aplikasi yang saya pakai, ExoCharts, untuk kita melihat order flow-nya, bagaimana position long short-nya, bagaimana volume pada setiap candle-nya, dan kira-kira market sedang menuju kemana, apakah akan fake out apa enggak. Kalau misalnya dari ExoCharts, saya lihat ini market cenderung sideways. Long dan short-nya masih setara.
belum ada yang begitu dominan. Tetapi kalau untuk ini saya menganalisa berdasarkan time frame yang bisa dibilang ini hanya untuk day trading ke swing trading ya guys ya. Tapi kalau misalkan untuk orang-orang yang mau invest atau misalkan long term holder, Bitcoin masih bullish. Dan target saya itu di 122.000 sampai 126.000 untuk Bitcoin. Untuk high-nya. Kapannya tapi saya nggak bisa pastiin. Tapi untuk target price kalau misalkan dia naik itu 122.000 sampai 126.000. Nah, bagaimana untuk weekly outlook? Kira-kira 1 minggu ke depan harga seperti apa? Kita sedang mendekati ke waktu-waktu liburan atau holiday, di mana pasti orang-orang akan lebih sedikit agresif pada waktu holiday daripada pada waktu-waktu biasa. Nah, mungkin market akan cenderung sideways di Desember ini, pamendam, mengambil begini atau begini. Jadi saya rasa kita nggak usah terlalu banyak musingin mau ngambil posisi atau bagaimana deh. Kita nikmatin aja dulu buat teman-teman yang udah pernah mungkin udah take posisi dari bawah untuk lebih santai lagi aja sekarang, nikmatin liburan kalian. Nggak usah pikirin kripto dulu, tapi kalau misalkan memang ada kesempatan untuk nge-buy in case dia turun, misalkan contoh, misalkan ternyata saya salah dan ada flash out, dia turun lagi ke 90 atau ke 85.000 ya kalian boleh beli. Nah, untuk target flash outnya lagi, misalkan kalau in case dia turun lagi, kira-kira turun sampai mana ya? Itu kan pasti pertanyaannya kan. Kalau saya target saya masih di 85.000. Di area sini, di low yang ini. Ini merupakan demand yang kuat. Saya cukup yakin kalau dia nyentuh titik ini, dia akan bisa bounce lebih kuat lagi daripada yang ada di sini. Nah, saya juga ada satu analisa yang menarik. Kalau kita lihat time frame di weekly atau time frame yang besar, kita itu sedang bounce di parallel channel big time frame. Kalian lihat garisnya. Ini saya pakai chart weekly dan saya nyalain logaritmik ya guys ya. Karena kalau misalkan kita lihat time frame yang besar itu, saya lebih nyaman pakai logaritmik atau channelnya di lock dibanding reguler, karena saya lebih bisa lihat polanya, lebih bisa lihat patternnya. Nah, ini parallel channel yang saya sedang pakai untuk time frame weekly, monthly, weekly ke atas lah. Saya biasa kalau pakai logaritmik. Nah, di sini menariknya apa? Parallel channel ini respect sangat baik ya pada chart ini. Kita lihat pada bagian midline channelnya, dia respect dengan baik. Midline channel respect dengan baik. Di sini juga dia cukup respect dengan baik. Dan bahkan pas dia breakout, dia berkali-kali mencoba untuk masuk ke dalam channelnya lagi atau retest dalam channel lagi, tapi gagal. Dari candle weekly setelah dia retest pertama tanggal 25 November, dia ngebentuk wick atau buntut. Tapi close-nya selalu di atas channel. Kalian perhatiin yang ini. Satu candle yang ini. 1, 2, 3. Tuh. Nah, kalau sampai dia masih bertahan di channel ini, minggu depan, ada potensi Bitcoin akan menuju ke ATH lagi. Tapi kalau sampai besok, kita masih punya waktu sampai besok untuk melihat pergerakan harga ini. Tapi kalau misalkan sampai besok dia close below the parallel channel, saya akan expected Bitcoin drop bigger ke area imbalance-nya di saya ini yaitu 85.000 seperti yang saya bilang tadi. Nah, potensi lebih besar kemana? Menurut saya sekarang masih 50-50 karena kita sedang berada di dalam sebuah area konsolidasi. Karena kita sedang berada di atas sekarang, ya otomatis potensi terdekatnya kita memang ke ATH. Tapi kita nggak bisa mengambil tarik kesimpulan seperti itu, karena kita juga berarti semakin di atas kita semakin berada di resistance. Dimana para smart money juga pasti akan memanfaatkan keadaan untuk mereka menarik para buyer, supaya dengan tujuan harga rendah dan mereka akan membeli dengan harga yang jauh lebih murah daripada kemarin. Nah, makanya pesan saya tetap berhati-hati. Saya hanya memberikan analisa saya, kira-kira apa sih yang sedang terjadi di market ini, gitu. Untuk ke bawah, saya memperhatikan di area 85.000. Untuk ke atas, saya memperhatikan
Saya bilang ke arahnya akan ke 126, 122 ribu, tapi bukan berarti kita akan segera langsung ke sana. Karena untuk menuju ke sana mungkin juga kita melalui beberapa kali fake out atau flash out. Untuk supaya market itu tetap berjalan naik, tapi dengan bahan bakar yang cukup. Jadi bisa saja mungkin minggu depan kita akan naik, ngambil ATH-nya, lalu turun karena di sini banyak orang-orang yang akan berpikir Bitcoin itu akan ke 120 ribu dan mereka akan put all the position di long atau langsung beli gila-gilaan all in semua. Disitulah sebenarnya para bandar dan smart money itu bekerja. Mereka akan buang barang atau mereka akan short selling dengan jumlah yang besar untuk melikuidasi orang-orang yang kemarin ini ngelong dengan leverage yang tinggi di area sini. Itu bisa terjadi, hati-hati. Tapi kalau misalkan turun, masuk ke channel, potensinya lebih besar, dia akan ke 85.000 dan dia akan nge-liquid orang-orang yang ngelong di area-area sini, liquidity yang terbentuk ini, baru dia akan bergerak naik lagi. Kurang lebih outlook dari saya seperti itu untuk BTC. Jadi kita tidak boleh terlalu confidence ya dengan apa yang kita analisa. Kita harus selalu prepare kedua skenario. Skenario terbaik apa, skenario terburuk apa. Tapi kalau misalkan untuk yang pengen akumulasi di spot, ya kita juga tetap harus lihat kira-kira entry-nya di mana, enaknya seperti apa. Oke. Jadi untuk BTC sekarang ini kita bisa dibilang calm dulu ya. Belum ada pergerakan yang sangat berarti. Kemarin kita juga habis kena flash out ya minggu lalu ya. Flash out di sini dari atas ke bawah begini dan sekarang price masih berkonsolidasi. Mungkin di minggu ini juga akan berkonsolidasi sampai di minggu depan. Dan tanggal 18 itu kalau nggak salah ada FOMC. Nah itu mungkin harga bisa bergerak lebih volatile. Kalau untuk newsnya cenderung bullish ya karena kan ada cut rate. Tapi ya kadang-kadang news juga bisa jadi patokan, bisa juga enggak sih guys. Tetap kita sih harus berhati-hati sih sama apapun yang probability yang bisa terjadi di market. Kalau dari funding rate saya bisa bilang masih netral, tidak ada perubahan, belum ada seperti apa-apa. Lalu untuk liquidation heat map-nya kita cek. Liquidation heat map itu banyak position yang akan liquidated di area 98.000, 99.000 jika turun. Untuk liquidation di atasnya tidak terlalu banyak. Coba kita lihat untuk perbandingan long short ratio-nya. Ya. Nah, di satu hari terakhir di Binance BTC USDT ini didapatkan short longnya itu jauh lebih banyak ya daripada shortnya. Untuk semua exchange juga seperti demikian nih, kalian bisa lihat di sini. Kalau misalkan dia turun ke area 98.000 akan kurang lebih ada 2,3 billion long yang terlikuidasi. Yang sebelah sisi kiri ini adalah sisi likuidasi untuk yang long, yang sisi sebelah kanan ini sisi likuidasi untuk yang short. Kita lihat 7 day. Nah, ya. Kemarin pas flash out ini sisi sebelah kiri itu jauh lebih sedikit ya, teman-teman ya, karena long-longnya itu udah pada semua terlikuidasi, tersisa yang short. Nah, kenaikan kemarin saya sempat ngecek waktu areanya, harganya itu masih di area sini. Dia belum naik. Itu 102.000 itu banyak banget position yang akan terliquid. Dan sekarang sudah ke refresh di mana posisinya long yang mendominasi lagi. Mungkin karena market cenderung bullish mendekati FOMC juga. Jadi sepertinya banyak nih orang yang buka position long dan banyak yang akan terlikuidasi di area di bawah 100.000. Ya ini menarik ya. Minggu depan akan menjadi minggu yang menarik juga buat saya. Ditambah dengan FOMC, dibalik mungkin itu di mana minggu depan juga minggu-minggu terakhir orang-orang bekerja dan udah mau masuk masa holiday. Jadi mungkin market akan memberikan kita sesuatu yang menarik. Gitu. Ditambah lagi kejadian flash out kemarin, akan banyak yang merasa kayak orang-orang, oh diskonnya udah nih, Bitcoin udah selesai koreksi, Bitcoin udah selesai turun, udah nggak mungkin di bawah ini. Gitu. Mungkin ini akan langsung terbang ke 120k. Mungkin nggak mungkin. Mungkin aja terjadi. Tapi bisa juga market mengarah turun dulu, baru dia akan naik.
untuk membabat atau untuk ngelikuidasi orang-orang yang long di area 90.000 dengan high leverage. Terutama di area 99.000 nih, kalian lihat. Ya. 100.000, 99.000 itu banyak orang-orang yang pakai 100x leverage. Untuk kalian yang mau main future, saya sarankan berhati-hatilah sama leverage. Dan juga kalian harus tahu resiko manajemen kalian seperti mana, terutama position size. Kalau saya sih jujur leverage itu hanya sebagai apa ya, bisa dibilang ya, seperti dibilang bantuan. Tapi yang paling penting itu sebenarnya di luar dari leverage itu adalah position size kita. Kalau kalian ngerti position size kalian sesuai dengan model kalian, leverage itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sama trading kalian. Gitu. Dan kalian juga harus bisa memanage emosi kalian lebih baik kalau misalkan kalian bermain di future. Dan saya nggak rekomen sebenarnya untuk orang-orang yang baru masuk ke crypto untuk nyentuh future market, itu saya sangat-sangat tidak rekomen. Ada bagusnya kalian akumulasi aja di spot. Oke. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi sekarang kita sedang didominasi oleh market retail yang sedang long. Dan kemarin juga ada berita ya, Grayscale itu dia withdraw ke 10 wallet yang berbeda. Ada potensi katanya Grayscale bakal jual lah, kita akan drop lah, gimana. Ya itu news. News will always be news. Kita tidak boleh terlalu overreact sama news-news seperti itu supaya kita nggak FOMO ataupun kita terlalu fear. Yang perlu kita lihat itu adalah diri kita dan chart kita kira-kira seperti apa, supaya kita jadi lebih objektif dan kita tidak termakan oleh omongan-omongan yang ada di Twitter, omongan-omongan yang ada di berita apa segala macam. Karena setiap orang itu punya kepentingan, guys. Kita nggak boleh ngikutin apa kata orang karena kita nggak tahu kepentingan mereka itu apa, baik atau buruk buat kita. So, kesimpulannya jadi Bitcoin saya akan bisa bilang mungkin di beberapa hari ke depan masih akan tetap berkonsolidasi sampai mendekati FOMC. Dan position juga lebih banyak orang yang sedang cenderung membeli. Dari hasil flash out kemarin juga kelihatan. Setelah dia turun langsung ditarik naik lagi ya. Banyak orang yang membeli di sini. Dan kita kemarin bounce di area demand, di mana demand ini terjadi sebelum all time high yang begitu flash out, dan bounce di area 618 yang di video saya sebelumnya sudah sempat saya kasih lihat. Untuk target high-nya Bitcoin saya masih minimal kita akan ke ATH lagi. Tapi untuk menuju ke sana masih mungkin ada berapa kali fake out. Saya nggak bilang flash out, mungkin fake out kayak mungkin turun dulu baru naik. Atau mungkin dia turun sedikit dong baru naik lagi, juga bisa. Tapi saya cenderung akan menunggu kalau misalkan mau membeli Bitcoin di area sini, area 97.200. Kalau buat yang mau berakumulasi mungkin bisa tunggu di area sana, atau mungkin mau lebih sabar lagi bisa tunggu di 85.000. Tapi itu semua tergantung kalian. Do your own research, not financial advice. Saya hanya memberikan outlook market seperti apa. Kalian sendiri yang menentukan kalian mau beli di mana. Kalian sendiri yang memencet tombolnya. Kalian sendiri yang tahu resiko kalian seperti apa. Nah, untuk kalau bottom Bitcoinnya itu saya berekspektasi dia akan turun ke area paling mentoknya itu di 85.000. Dari situ dia akan bounce. Karena di situ area demand yang cukup kuat juga. Oke, kira-kira kurang lebih kayak gitu guys videonya outlook minggu ini dan minggu depan. Saya doakan kita semua penonton-penonton ISM bisa profit bareng-bareng, dan semoga konten saya ini bermanfaat. Apabila kalian merasa ini bermanfaat, kalian boleh like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang teredukasi untuk kripto, supaya lebih banyak lagi yang berhati-hati di market, sehingga tidak banyak orang yang kehilangan uang di kripto dan memiliki hidup yang lebih baik daripada yang sekarang. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak. Good evening guys. See you next video. Thank you.